Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Keesokan harinya, setelah Lin Tian selesai dengan masalah Lin Lin dan Lin Luer, dia kembali ke Kekaisaran Laut untuk menemui Long Ao Tian, karena hari ini dia sudah berjanji untuk ikut ke suku naga bersamanya. Karena sekarang Lin Lin dan Lin Luer sudah dirawat oleh ibu dan bibi pertamanya, dan Lin Tian pun merasa sangat senang. Di saat ibu dan bibi pertamanya mengusulkan hal itu, semua orang yang ada di sana tidak keberatan, karena mereka tahu kalau dua perempuan ini lebih berpengalaman dalam merawat anak. Setelah kembali ke Kekaisaran Laut, Lin Tian tidak bertemu dengan Lin Long. Sepertinya Lin Long sudah kembali ke kalung binatangnya untuk mulai berlatih lagi, karena dia mendapatkan sesuatu yang berasal dari suku naga. Bagaimana? Apakah semuanya sudah beres? Tanya Long Ao Tian. Sudah, apakah kita akan berangkat sekarang? Tanya Lin Tian. Tentu saja dong, jawab Long Ao Tian sambil tersenyum. Wah, apakah kakak dan saudara Ao Tian akan pergi? Tanya Lin Gui. Iya, kamu di sini saja, aku berharap dalam beberapa tahun kemudian, kamu bisa menyatukan Kekaisaran Laut ini, ucap Lin Tian sambil menepuk bahu Lin Gui. Tentu saja dong, setelah itu selesai, aku akan kembali lagi kepada kakak, balas Lin Gui. Tenang saja, aku akan selalu menunggumu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu, Lin Tian dan Long Ao Tian terbang keluar dari laut. Lin Tian dan Long Ao Tian pun merasakan udara segar yang ada di atas laut. Baiklah, mari gunakan kapalku, ucap Long Ao Tian. Wah, apakah saudara Ao Tian punya kapal? Tanya Lin Tian. Tentu saja aku punya, walaupun kapalku sedikit jelek, balas Long Ao Tian. Lalu, sebuah kapal yang cukup besar muncul di atas laut, dan kapal itu memiliki kepala naga di ujung bagian depan kapal tersebut. Sedangkan di bagian belakang kapalnya, kapal itu memiliki ekor naga, dan ada bendera keluarga naga di atasnya. Wow, kapal yang cukup bagus. Akan tetapi, bukankah ini akan sedikit mencolok? Tanya Lin Tian. Inilah yang aku mau, bukankah kita tidak ingin buru-buru sampai ke keluarga naga? Ucap Long Ao Tian sambil tersenyum misterius. Tentu saja dong, setidaknya, mari kita mengumpulkan sedikit benda berharga, balas Lin Tian yang mengerti tujuan dari Long Ao Tian. Hahaha, bagus sekali, ayo naik, setidaknya akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk sampai. Di saat tanah rahasia itu terbuka, setidaknya masih ada waktu 2 bulan lagi, dan kita masih memiliki cukup waktu, ucap Long Ao Tian. Lalu, mereka menaiki kapal naga itu bersama-sama, dan mereka berlayar menuju ke arah benua utara dengan kecepatan penuh. Walaupun sebenarnya mereka bisa sampai ke rumah keluarga naga dengan cepat, sebenarnya Long Ao Tian dan Lin Tian ingin sedikit menghasilkan uang dengan cara membegal bajak laut yang mendekat ke kapal mereka. Maka dari itu, dia memakai kapal yang mencolok. Selama berada di dalam perjalanan ke benua utara, banyak kapal bajak laut yang ingin merampok kapal itu. Namun apesnya, malah bajak laut itu yang dirampok oleh Lin Tian dan Long Ao Tian. Kapal naga itu berkeliling ke benua utara, dan setelah sampai di sana, Lin Tian dan Long Ao Tian memutuskan untuk beristirahat beberapa hari. Setelah beristirahat, lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah benua selatan, dan itu sama halnya dengan yang terjadi di laut benua utara. Para bajak laut yang ada di sana juga menjadi korban perampokan, dari korban yang ingin mereka rampok. Hahaha, ini baru 2 minggu, tapi kita sudah mendapatkan banyak harta, ucap Long Ao Tian. Hahaha, iya juga ya, sepertinya para bajak laut itu cukup bodoh, balas Lin Tian. Mereka baru sampai di benua selatan, lalu mereka berencana untuk beristirahat di sana selama sehari, kemudian melanjutkan untuk menuju ke benua barat, dan barulah ke benua tengah untuk langsung menuju tempat keluarga naga. Keesokan harinya saat mereka akan berlayar,
mereka berdua melihat kapalnya sedang dihadang oleh beberapa prajurit. Baik Lin Tian maupun Lin Long, mereka berdua mengerutkan keningnya. Tentu saja para prajurit itu tidak bisa masuk, karena kapal tersebut dilindungi oleh formasi yang cukup kuat. Apalagi, Lin Tian juga telah memperkuat formasi tersebut sejak dia berlayar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tanya Long Ao Tian. Aku juga tidak tahu, bagaimana kalau kita ke sana saja dulu, balas Lin Tian. Oke, setelah mengatakan itu, mereka berjalan ke arah kapal mereka. Saat mereka mendekat, para penjaga menghadang mereka dengan tombak di tangan mereka. Apa maksud kalian menghalangi kami? Tanya Long Ao Tian. Oh, jadi kamu pemilik kapal ini ya, baguslah kalau kamu datang. Putri dan jenderal kami ingin berbicara denganmu. Ucap penjaga itu dengan sombong. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun, minggirlah, kami ingin berangkat, balas Long Ao Tian dengan sombong juga. Dan kemudian dia mengeluarkan sedikit aura yang membuat para penjaga itu menjadi agak takut. Kamu, para penjaga itu tidak berani membalas perkataan Long Ao Tian. Kalian jangan bersikap seperti itu kepada mereka, ucap seseorang. Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari belakang penjaga itu. Jenderal, balas para penjaga itu. Pria itu tidak bisa dibilang tampan, tapi sikap yang dilihat oleh Lin Tian dan Long Ao Tian, adalah sikap yang sombong dari jenderal ini. Katakan saja, apa maumu? Tanya Long Ao Tian dengan acuh tak acuh. Jenderal itu sedikit mengerutkan keningnya, karena tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada dirinya. Dia adalah seorang jenderal muda di Kekaisaran Selatan, dan kekuatannya berada di tahap alam langit puncak. Bahkan dia juga murid dari sekte tingkat 1 di benua selatan, dan dia juga akan ikut dalam kompetisi pemuda terkuat di seluruh benua tersebut. Bocah, putri kami sangat menyukai kapalmu, bagaimana jika kamu menjualnya kepada kami? Tanya jenderal itu. Kapal ini tidak dijual, balas Long Ao Tian. Mengapa juga dia harus menjual kapal keluarganya sendiri? Jika ayah dan kakeknya tahu, maka dia pasti akan digoreng oleh mereka. Yang lebih anehnya lagi adalah, jenderal ini tidak tahu kapal ini milik keluarga naga. Padahal, dia dan Lin Tian tidak menggunakan formasi untuk menyamarkan kapal ini. Hahaha, bocah, kamu jangan sombong. Kamu itu harusnya bersyukur, karena putri menyukai kapalmu. Apakah kamu tidak tahu, kalau kekuatan kaisar dari Kekaisaran Selatan berada di tahap alam abadi, ucap jenderal itu dengan bangga. Kekaisaran Selatan memiliki kultivator di tahap alam abadi, dia adalah kaisar, dan juga leluhur mereka. Tetapi hanya 2 orang itu saja, dan tidak lebih. Oh, begitu ya, saudaraku, ternyata ada praktisi alam abadi di sini, ucap Long Ao Tian. Oh, itu sedikit hebat, tapi kekuatannya hanya itu saja, dan itu tidak cocok, balas Lin Tian sambil memegang dagunya. Mendengar perkataan Lin Tian itu, seluruh penjaga dan jenderal muda itu merasa kesal, karena 2 pemuda ini tidak memberikan wajah kepada kekaisaran mereka. Kalian sungguh lancang, teriak seorang perempuan yang baru turun dari tangga, dan kemudian menuju kapal naga bersamaan dengan seorang pria tua yang mengikuti di belakangnya. Karena dia sudah mencoba untuk masuk melalui formasi di atas dan tidak dapat menembusnya, bahkan pria tua itu juga sudah mencobanya dan gagal. Di saat dia akan turun, dia telah mendengar percakapan mereka. Tetapi dia hanya berdiri di sana dan tidak turun. Namun hasilnya dia tidak pernah menyangka bahwa, 2 pemuda ini tidak memberikan wajah kepada ayahandanya, dan mereka bahkan berani menghina Kekaisaran Selatan. Oh, ternyata ada seorang wanita yang buruk, ucap Long Ao Tian sambil tersenyum. Apa katamu? Coba kamu ulangi lagi, wanita itu berteriak, dan dia sangat marah karena kata-kata Lin Long. Baiklah, aku akan mengulanginya, dan kamu harus mendengarkan ini baik-baik. Kamu adalah wanita yang buruk, ucap Long Ao Tian dengan santai. Mendengar perkataan itu,
Wanita ini menatap Long Aotian dengan penuh kebencian. Dia adalah seorang putri, dan tidak ada yang pernah mengejek dan menghina dirinya selama ini. Sedangkan di Kekaisaran, dia adalah wanita tercantik. Di Kekaisaran itu, bahkan setiap dia berjalan di kota, semua laki-laki di sana akan terkagum-kagum ketika melihat kecantikannya. Kamu, ucap perempuan itu. Saudara, ayo kita pergi saja, dan jangan pedulikan mereka, ucap Long Aotian. Lin Tian hanya membalas dengan santai. Jika dibandingkan dengan sifat dia yang sebelumnya, sekarang Lin Tian menjadi lebih tenang, dan juga lebih menahan diri. Kalian semua, tangkap dua orang ini, dan gantung mereka di gerbang kekaisaran kita, teriak wanita itu. Baiklah Tuan Putri, ucap para pasukan kekaisaran itu. Setelah menerima perintah itu, mereka segera bergegas untuk menyerang Lin Tian dan Long Aotian secara bersamaan. Tetapi Lin Tian hanya diam saja, dan hanya Long Aotian yang berdiri di depan Lin Tian dengan sedikit marah. Dia sedikit mendengus. Lalu, dia mengayunkan tangannya dan mengambil gerakan menabok. Prak, tamparan Long Aotian mengenai mereka semua dengan keras, dan para pasukan itu terbang dengan kepala yang sudah berputar. Mereka semua terpental langsung ke lautan. Melihat kejadian itu, baik itu jenderal, putri, dan juga orang tua yang melihat itu, mereka semua langsung terkejut. Para pasukan mereka setidaknya berada di tahap alam bumi, tapi pemuda yang ada di depan ini, dia dengan sangat mudahnya membunuh mereka hanya dengan satu tamparan saja. Dan bahkan, dia tidak menggunakan ki-nya. Benar-benar tubuh yang hebat, ucap pria tua itu. Jenderal, aku tidak mau tahu, bunuh mereka dan gantung mayat mereka. Teriak si putri. Baiklah Tuan Putri, balas jenderal itu. Saudara, aku merasa sedikit kesal, sebaiknya aku akan memukul orang-orang ini dulu, ucap Long Aotian. Okelah, tapi jangan bunuh orang itu, karena setidaknya, orang itu masih berguna untuk kita, balas Lin Tian sambil tersenyum, dan Long Aotian mengerti maksud dari Lin Tian. Oh, beres kalau itu mah. Sepertinya kita akan mendapatkan beberapa hal yang bagus darinya, ucap Long Aotian sambil melihat jenderal muda itu, lalu melihat ke arah putri, dan kemudian ke arah dua orang tua itu. Kamu ingin mati, teriak jenderal muda itu. Dia menyerang Long Aotian dengan tombak yang dia gunakan, dan tombaknya itu tepat mengarah ke jantung Long Aotian. Long Aotian hanya menggunakan tinjunya untuk memukul tombak itu. Bodoh, teriak sang putri. Dan tiba-tiba saja, duar. Suara ledakan yang keras segera terdengar, dan itu diakibatkan oleh dua serangan dari tinju dan tombak itu. Mendengar suara ledakan yang cukup keras, itu membuat orang-orang yang ada di sana menjadi kaget, dan banyak yang melihat ke arah ledakan tersebut. Tetapi saat mereka melihat seorang pemuda yang menahan sebuah tombak hanya dengan tangan kosong saja, semua orang menjadi terkejut lagi. Tidak mungkin, ucap jenderal dan putri itu secara bersamaan. Dan bahkan, orang tua itu juga sedikit kaget ketika melihatnya. Karena menurutnya, kekuatan dua pemuda ini paling tinggi hanya berada di tahap alam langit saja. Namun sekarang, bagaimana mungkin? Ucap jenderal itu. Apanya yang tidak mungkin? Ucap Long Aotian dengan senyumannya, sambil memajukan tinjunya ke arah ujung tombak itu. Krek, tidak lama setelah beradu kekuatan, tombak yang berada di tingkat 4 itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, semua orang yang ada di sana merasa menjadi mati rasa. Bagaimana mungkin senjata tingkat 4 bisa hancur begitu saja? Tidak. Ini tidak mungkin, jenderal muda itu yang melihat senjatanya hancur, dia merasa sakit dan ketakutan. Dia masih tidak percaya bahwa, tombaknya akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan biasa. Dan bahkan, si Tuan Putri juga merasa sedikit takut. Tapi saat dia memikirkan masih memiliki orang tua yang menjaganya, dia bisa merasa lega. Karena orang tua ini berada di tahap alam ilahi tingkat keempat,
dan dia juga salah satu pengawal ayahnya yang bertugas melindunginya saat keluar. Aduh, sayang sekali tombaknya hancur. Padahal, aku hanya memukulnya dengan pelan, ucap Long Aotian sambil tersenyum. Kamu sialan, teriak jenderal muda. Jenderal muda itu masih menyerang Long Aotian dengan seluruh kekuatannya, dan dia memukul Long Aotian tepat di pipinya. Bang! Hahaha, rasakan itu, sekarang kamu sudah tahu, betapa kuatnya aku sang jenderal muda Kekaisaran Selatan, ucap jenderal muda itu dengan bangga. Heh, apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah barusan saja kamu telah memukulku, kenapa pukulanmu tidak ada rasanya, ucap Long Aotian yang tidak merasakan sakit atau ada luka di pipinya. Ini tidak mungkin, seru jenderal muda dengan sangat terkejut. Melihat hal itu, jenderal muda itu mulai ketakutan, dan dia berencana untuk melarikan diri. Woi, mau kabur kemana? Aku saja belum memukulmu. Jangan terlalu terburu-buru, mari kita bermain-main dulu, ucap Long Aotian. Setelah mengatakan itu, dia segera menghilang dan muncul di depan pemuda itu sambil tersenyum. Tetapi di saat orang-orang yang ada di sana melihat senyum itu, mereka seperti melihat iblis yang sangat menakutkan. Ayolah, biarkan sekali saja aku memukulmu, ucap Long Aotian. Lalu, tinju yang hanya berasal dari tubuhnya yang cukup kuat, itu segera meluncur ke setiap tubuh jenderal itu. Bakbuk krek, ampuni aku. Teriakan jenderal terdengar di sekitar tempat itu, dan itu membuat semua orang yang berada di sana terperangah ketika melihat kekuatan Long Aotian. Wah, kenapa wajahmu menjadi seperti ini, ucap Long Aotian dengan heran, ketika dia melihat wajah jenderal itu yang sudah tidak berbentuk. Bahkan bukan hanya itu saja, tulang di dalam tubuhnya ada yang remuk karena pukulan Long Aotian. Tentu saja akan seperti itu, apalagi dia bahkan tidak mengeluarkan 5% dari kekuatan tubuhnya itu. Karena baginya, melawan seseorang yang berada di tahap alam langit, itu hanya seperti menepuk seekor nyamuk. Heh, kenapa kamu tiba-tiba saja menjadi lemah seperti ini? Ayolah, tunjukkan semangatmu yang seperti di awal tadi, aku masih belum puas nih, ucap Long Aotian dengan santai. Aku adalah murid dari sekte tingkat 1 di benua selatan, dan guru aku secara kebetulan juga sedang berada di kekaisaran ini, ucap jenderal muda itu. Wah, ternyata ada gurumu juga di sini. Baguslah kalau begitu. Adik, sepertinya kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan sekarang, ucap Long Aotian kepada Lin Tian. Mendengar perkataan pemuda itu, orang-orang di sana merasa heran. Keuntungan apa yang kamu dapat kalau guru pemuda ini membunuhmu, karena kamu telah menghina muridnya? Gumam penonton. Terserah saudara keempat saja, ucap Lin Tian yang sudah mengeluarkan kursi duduk di sekitar sana, dan dia hanya duduk dengan manis. Wajahnya yang tampan, matanya yang hitam, dan ditambah dengan senyumannya yang mempesona, itu membuat orang-orang di sana menjadi kagum dengan ketampanan Lin Tian. Mereka merasa kalau pemuda ini seperti opa-opa Korea, dan bahkan wanita di sana serta putri itu pun tergoda saat melihat Lin Tian. Baiklah, kalian berdua ke sini dan menyerahlah, atau aku pukul dulu baru mau menyerah, ucap Long Aotian. Kamu berani sekali, ayahku dan leluhurku adalah orang yang berada di tahap alam abadi, teriak putri yang telah sadar karena melihat wajah Lin Tian tadi. Hahaha, tolong, ada tahap alam abadi, aku menjadi ketakutan sekarang, hahaha, ucap Long Aotian sambil mengejek. Keparat, teriak si putri. Putri, serahkan saja orang ini padaku, ucap pria tua yang ada di samping si putri. Oke paman, tapi bisakah kamu mengalahkannya, tanya si putri. Tentu saja tuan putri, dia hanya berada di tahap alam ilahi tahap awal, sedangkan pemuda yang duduk itu tidak ada aura, dan sepertinya dia hanya orang biasa, jawab pria tua itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.